Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengenai tugas kuliah konsep PKN dasar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat negara yang meliputi 1. Pengertian negara, 2. Unsur-unsur dari negara, 3. Teori asal mula negara, 4. Bentuk dan sistem negara, dan yang kelima sistem negara di Indonesia. Nah, perkenalkan juga, ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya, Ardia Cahya Pramisti. Yang kedua, Karina Aliatri Andini. Dan yang ketiga, Laili Fitrianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian negara. Yang pertama, menurut Aristoteles, salah satu seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani, memberikan pengertian negara, yaitu suatu kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Ibnu Khaldun, sebagai seorang pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, merumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai wazi dan mulk, yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan pengertian negara secara umum, yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui oleh seluruh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ada 4. Yang pertama, wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur wajib dari suatu negara. Wilayah suatu negara dapat berupa suatu daratan, perairan, maupun udara. Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah suatu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi, setelah ada suatu wilayah, maka negara harus memiliki orang yang mendiami wilayah tersebut. Yang ketiga, pengakuan negara lain. Pengakuan dari negara lain sangat penting artinya bagi kedaulatan suatu negara. Adapun pengakuan tersebut terbagi menjadi 2 macam, yaitu de facto dan de jure. De facto artinya diakui sesuai kenyataan meskipun tidak diakui secara hukum. Dan de jure sebaliknya, yaitu diakui secara hukum. Dan yang keempat, pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat, jenis pemerintahan biasanya dibentuk oleh para pendiri negara tersebut. Yang ketiga adalah teori asal mula negara, yang terdiri dari teori ketuhanan, teori kenyataan, teori perjanjian atau kontrak sosial, teori penaklukan, dan teori alamiah. Teori ketuhanan yaitu teori ini menganggap bahwa terjadi negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dapat membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. 2. Teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan. Artinya, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi, misalnya adanya pemerintahan, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar. 3. Teori perjanjian atau kontrak sosial. Teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakatan mendirikan suatu negara ataupun perjanjian antar individu yang menjajah dan yang dijajah. 4. Teori penaklukan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia lain. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan, dan penguasaan atau pemberontakan. Teori ini juga disebut teori kekuatan, karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum, dan kekuatan ini sendiri adalah pembenaran atau rasion, etiknya negara. Dan yang kelima adalah teori alamiah.
Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi, dalam situasi dan kondisi setempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya adalah bentuk atau sistem negara. Yang pertama adalah monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu, yang terdiri dari monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer. Dengan demikian, pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. Monarki absolut. Monarki ini model pemerintahannya dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, dan Bhutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, monarki konstitusional, yaitu monarki yang bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau Perdana Menterinya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah monarki parlementer, bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Yang kedua adalah oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip ideologi politik oligarki dapat dilihat dari penguasaannya yang terdiri dari kaum bangsawan, pemilik modal kaya raya, atau kelompok istimewa tertentu. Contoh politik oligarki di berbagai pemerintahan dan negara antara lain Cina, Rusia, dan Korea Utara. Yang ketiga adalah demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau disebut dengan pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil, atau bisa disebut dengan luberjurdil. Sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah presidensial. Selain itu, negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah pengertian negara secara umum, yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui oleh seluruh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan penuh. Unsur-unsur pembentuk negara ada 4, yaitu wilayah, rakyat, pengakuan dari negara lain, baik pengakuan secara de facto maupun de jure, dan pemerintahan yang berdaulat. Teori asal mula negara sendiri
ada teori ketuhanan, teori kenyataan, teori kontrak sosial, teori penaklukan, dan teori alamiah. Pemerintahan di Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan penuh. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.